Arab Saudi umumnya dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang religius dan kaya. Dengan pasir keemasan dan sumur minyak, negara ini dihuni oleh para syekh kaya serta menjadi tempat ibadah umat Islam yang terkenal di Mekkah dan Madinah. Sebuah negara yang terkenal dengan aturan ketatnya, yang juga sering menjadi bahan diskusi mengenai hukum. Negara ini adalah tempat di mana, kemanapun Anda mengarahkan pandangan, hanya kecantikan yang akan terlihat. Ya, Anda akan menikmati kehidupan mewah di sini. Anda akan melihat banyak uang yang dihasilkan dari minyak. Arab Saudi adalah negara di mana tidak ada satupun sungai atau danau di seluruh negeri. Namun, ada begitu banyak uang sehingga semua kekurangan itu hilang dalam sekejap. Banyak gedung pencakar langit tampaknya telah selesai dibangun. Bangunan, apartemen mewah, dan orang-orang kaya bergerak di kereta emas, menciptakan gaya hidup yang sangat mewah. Namun, ada hal-hal di negara ini yang menjadikannya negara terburuk. Negara di mana bernapas saja sudah dianggap sebagai kejahatan yang tampaknya menyimpan banyak rahasia. Ada begitu banyak isak tangis di ruangan ini, di negara ini. Rahasia seperti itulah yang masih tersimpan di hati Joy Country. Jika hal ini mengganggu Anda, maka hari ini kami akan memberitahu Anda tentang Arab Saudi. Kami juga akan memperkenalkan kepada Anda sisi gelap negara ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam rasa ingin tahu ini. Kami akan mengungkapkan kebenaran di balik semua yang masih tersembunyi di sini. Arab Saudi adalah negara Islam, tempat lahirnya agama ini. Nama resmi negara ini adalah Kerajaan Arab Saudi, yang terletak di Asia Barat. Arab Saudi adalah negara Arab yang paling religius di dunia, tetapi di dalamnya terdapat banyak hal lebih dari sekadar sejarah panjang. Karena Arab Saudi adalah pusat keagamaan bagi umat Islam di seluruh dunia, negara ini juga terkenal karena produksi minyak mentahnya serta hukum yang ketat. Arab Saudi terletak di Asia berdasarkan wilayahnya. Ini adalah negara terbesar kelima di dunia dan terbesar kedua di antara negara-negara Arab. Negara terbesar kedua di Jazirah Arab memiliki lebih dari 1.000 orang yang memeluk agama Islam. Sekitar 85% penduduknya beragama Islam, sedangkan 15% beragama Syiah. Sebanyak 95% penduduknya adalah Muslim, dan sebagian besar dari mereka hidup di gurun. Arab Saudi adalah negara terbesar di Jazirah Arab, dan memiliki gurun serta bukit pasir terbesar di dunia. Salah satu gurun tersebut adalah Rub al-Khali. Arab Saudi terletak di bagian selatan Jazirah Arab. Negara ini tidak memiliki konstitusi yang terpisah. Al-Quran dianggap sebagai konstitusi negara, dan semua hukum yang berlaku sesuai dengan hukum syariah. Ini adalah tempat tersuci menurut Islam, di mana kota Mekkah dan Madinah berada. Setiap tahun, jutaan peziarah dari seluruh dunia datang ke sini, termasuk orang-orang dari Indonesia yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman, mari kita ke Arab Saudi dan lihat bahwa tidak ada satupun sungai di sini. Tidak ada sumber air lainnya. Hal ini menjelaskan mengapa air laut di sini diolah menjadi layak untuk diminum. Di Arab Saudi, air lebih mahal daripada minyak, jadi berhati-hatilah. Arab Saudi memiliki cadangan minyak mentah yang besar, sehingga negara ini merupakan penghasil gas terbesar ke-6 di dunia. Kota Buraidah juga merupakan salah satu cagar alam paling terkenal di dunia. Ini adalah rumah bagi pasar unta terbesar, di mana sekitar ribuan unta dijual beli dari pukul 5 hingga 6 pagi. Selain itu, ada juga jual beli yang dilakukan di pasar tersebut. Bandara Internasional Raja Fahd di Dammam, Arab Saudi, dikenal sebagai bandara internasional yang penting saat ini. Ini adalah bandara terbesar di dunia dan juga merupakan bandara utama di Arab Saudi, dengan luas negara sekitar 776.000 km persegi. Ketika Anda menjelajahi negara ini, Anda akan melihat pembangunan dan kemewahan di mana-mana. Kehidupan modern akan terlihat dengan gedung-gedung tinggi, mall, dan masih banyak lagi. Ini adalah sesuatu yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya di dunia. Namun, ada satu kebenaran lagi yang perlu Anda ketahui. Faktanya, teman-teman, negara ini menyimpan banyak rahasia. Arab Saudi adalah negara yang menganut sistem hukum Islam, di mana hukum syariah diterapkan. Wanita di negara ini menghadapi banyak masalah terkait pernikahan dan seks,
mengikuti aturan dan tradisi yang mungkin akan mengejutkan seluruh dunia. Teman-teman, Anda akan terkejut mengetahui bahwa sejak tahun 2019, wanita pertama yang bepergian dan menikah harus mendapatkan izin dari laki-laki untuk hal-hal seperti memperoleh paspor. Para wanita di sini seringkali berada dalam kondisi yang terkurung. Mereka tidak terlihat dan telah berada di rumah sejak tahun 2018. Namun, tidak hanya itu. Perempuan di Arab Saudi juga dilarang mengenakan abaya, pakaian longgar berwarna hitam yang dulunya wajib dipakai. Meskipun beberapa tahun belakangan ini wanita diperbolehkan mengenakan pakaian barat, kadang-kadang mereka tidak diizinkan memakainya. Jika ada, mata lelaki seringkali menjadi kaget melihatnya. Namun, jika Anda datang ke sini sebagai turis, maka Anda juga harus mengetahui sedikit tentang aturan berpakaian. Selain itu, perhatian juga harus diberikan mengenai poligami. Artinya, orang yang berpoligami dapat memiliki hingga 4 istri, asalkan dia memperlakukan semua istrinya secara setara. Namun, istri tidak diperbolehkan melakukan hal yang sama. Tak hanya itu, pernikahan rahasia juga terjadi. Ini adalah suatu jenis pernikahan di mana suami dan istri tidak tinggal bersama, dan suami harus menanggung biaya istri. Seringkali, ini bukan merupakan tanggung jawab yang diharapkan. Pernikahan sementara dilakukan secara tradisional, di mana laki-laki seringkali melakukan pekerjaan ini. Di sini, orang tua memutuskan pernikahan berdasarkan cinta. Pernikahan tidak diperbolehkan sama sekali jika Anda telah jatuh cinta dengan seseorang. Jika Anda seorang gadis, pikirkan apa yang akan terjadi pada Anda. Hubungan sebelum atau selama pernikahan adalah ilegal di Arab Saudi. Jika Anda tertangkap, Anda bisa dihukum. Aturan ini juga berlaku untuk anak perempuan. Homoseksualitas merupakan kejahatan, dan hubungan homoseksual adalah ilegal, dengan hukuman berat yang termasuk cambuk dan bahkan kematian. Hukumannya termasuk perceraian, dan hak-hak perempuan berdasarkan hukum Islam sangat terbatas. Seorang pria dapat menceraikan istrinya hanya dengan mengucapkan talak 3 kali. Meskipun hal ini bisa dilakukan, sekarang ada perubahan yang mulai terjadi. Namun, seorang wanita harus menjalani proses yang panjang untuk mendapatkan perceraian. Perempuan harus berjuang dalam waktu yang lama, dan bahkan tidak diizinkan untuk pergi keluar rumah. Teman-teman, sebelum tahun 2018, para wanita harus berpikir 100 kali sebelum pergi keluar rumah, karena izin harus diperoleh. Namun kini, wanita mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bekerja di berbagai sektor. Banyak pembatasan telah dicabut terkait pariwisata dan pakaian. Meski terdapat relaksasi yang cukup besar bagi perempuan asing, mengenakan abaya masih wajib di Arab Saudi. Mereka harus mengenakan pakaian yang sopan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa perubahan dalam aturan yang berkaitan dengan perempuan dan pernikahan. Namun aturan dan regulasinya masih tetap ketat dan mengharuskan kepatuhan pada hukum Islam. Karena itu, ada lebih banyak permintaan wisatawan untuk datang ke sini. Namun, aturan dan peraturan yang ketat juga berlaku bagi masyarakat. Menghina kitab suci adalah kejahatan di Arab Saudi, dan dipercaya bahwa Anda akan digantung karena kejahatan ini. Hukuman penjara seumur hidup juga dapat disertai dengan hukuman cambuk atau hukuman penjara yang lama. Selain itu, jika Anda minum atau menjual alkohol, atau bahkan minum alkohol di tempat umum, Anda akan dianggap sebagai penjahat. Penjualan dan kepemilikan alkohol dilarang keras di Arab Saudi. Jika Anda melakukan ini, Anda akan dikritik secara publik. Anda akan dicambuk, dipenjara, dan banyak lagi. Tidak hanya itu, Anda juga harus membayar denda yang besar. Jika Anda mencuri, tangan Anda akan dipotong. Penjara juga akan menanti Anda karena penggunaan dan penyelundupan narkoba, yang pasti akan disertai dengan hukuman cambuk. Jika Anda bertindak ekstrim, ada kemungkinan hukuman mati. Pemerintah tidak segan-segan untuk berbicara menentang, mengkritik, atau menyebarkan disinformasi. Media sosial dan kebebasan berbicara adalah ilegal di sini. Anda bahkan tidak akan mendapatkan kebebasan berbicara di sini. Jika Anda mendapatkannya, hanya hukuman yang akan menanti Anda, bahkan di tempat seperti itu. Pemerintah di sini mengawasi perilaku masyarakat dengan ketat. Menunjukkan kasih sayang di depan umum atau melakukan tindakan cabul merupakan suatu kejahatan di sini.
mengenakan pakaian kotor atau berperilaku buruk juga dianggap sebagai pelanggaran. Untuk hal ini, Anda bisa didenda dan dipenjara atau bahkan diusir dari negara ini. Saat Ramadan, seperti kalian semua tahu, bulan suci ini sedang berlangsung. Di tempat umum, makan makanan selama siang hari dianggap tidak islami, terutama bagi umat Islam. Jika Anda makan di depan umum, Anda mungkin didenda dan dipenjara. Bahkan, Anda bisa diusir dari negara ini. Pria dan wanita yang duduk bersama di sini juga dianggap sebagai sebuah kejahatan. Namun kini, secara bertahap, hal ini mulai berubah, meskipun bepergian atau bekerja bersama masih dilarang. Sekarang, kalian mungkin mendapatkan sedikit relaksasi, di mana kalian bisa memiliki kantor bersama atau bekerja, tetapi jika ingin bepergian, Anda harus meminta izin dari keluarga Anda. Teman-teman, inilah yang terjadi di Arab Saudi. Hukum di sini sangat ketat dan sesuai dengan hukum syariah. Hukuman atas kejahatan berdasarkan undang-undang baru-baru ini mengalami beberapa perbaikan selama bertahun-tahun. Namun, masih banyak aturan yang berlaku yang tidak memberikan kebebasan, terutama bagi wanita. Saya akan mengatakan bahwa sebagian besar aturan di sini memang berlaku untuk wanita. Beberapa relaksasi telah diberikan kepada perempuan, tetapi tidak sebanyak yang seharusnya mereka dapatkan. Laki-laki masih memiliki hak utama untuk mendapatkan pendidikan, dan ini bukan untuk wanita. Meskipun demikian, saya ingin menekankan bahwa wanita kini menjadi lebih berdaya. Mereka memperoleh pendidikan dan semakin maju di negaranya. Saya berharap peraturan dan regulasi yang berlaku untuk wanita yang menghambat pembangunan dapat dihapus. Biarkan wanita di Arab Saudi menjadi seperti burung-burung yang terbang bebas. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apapun yang ingin Anda katakan tentang hal ini, saya akan mendengarkannya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.